Ya hasanah, hati hasanah di dunia, keamanan, keselamatan, kedamaian, kenyamanan hidup. Tapi itu tidak berkaitan langsung dengan ketakwaan. Tidak selalu, tidak selalu orang yang takwa itu rezekinya murah, luas, kesehatannya hebat, kenyamanannya luar biasa, kesuksesannya luar biasa. Tidak selalu. Maka ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah, siapkan mental kita untuk tidak menerima hasanah juga di dunia. Tapi ketika wa fil akhirati hasanah, nah kencengkeun hate urang Gusti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua di akhirat, bebas dari neraka. Menang hasanah di akhirat, diringankan hisab, diberatkan mizan kebaikan orang, digampangkan siratal mustaqim, orang bisa mencicipi telaga Kausar, masuk surga. Di dunia mah relatif, tidak kadang-kadang tidak sesuai, tidak sinkron, tidak selalu ketakwaan kita. Takdir Allah yang baik itu berkaitan dengan takwa, tidak selalu. Kadang-kadang orang yang maksiat dimasukkan ke Allah rezekinya sehat, lulus, mulus, anaknya sukses. Padahal bukan orang yang takwa, standar lah. Standar maksiat, anak narkoba cicingkeun, anak bobogohan cicingkeun. Itu standar kan lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang juga takdir pahit tidak berkaitan dengan maksiat. Takdir pahit tidak berkaitan dengan maksiat. Nabi Ayub apakah dihukum 18 tahun gerina karena maksiat? Bukan. Karena Allah ingin menguji keimanannya. Sejauh mana daya tahan ujian itu kepada Nabi Ayub. Kenapa Umar bin Khattab meninggalnya terbunuh oleh orang di masyarakat, ya bukan dalam peperangan. Kalau dalam peperangan jelas ini mah bukan. Di lingkungan masyarakat tidak ada penyusup, orang-orang munafik dan membunuh Umar bin Khattab. Artinya kalau kasat mata kita, Umar bin Khattab meninggalnya tidak hasanah penilaian kita. Ya, kalau kita nggak bisa melihat kalau bukan peperangan ya orang itu meninggal minimal di tempat tidur gitu, dengan nyaman. Kalau dibunuh kesannya gimana gitu. Tapi tidak, itulah cara Allah mengakhiri hidup Umar bin Khattab, salah satu orang yang dijamin ahli surga oleh Allah dengan lisan Rasul, meninggalnya dibunuh. Utsman bin Affan, bahkan Utsman bin Affan di rumahnya, kalau Umar di masjid sedang sholat subuh, ditusuk dari sisi kanannya, lampunya kena. Kalau Utsman bin Affan masuk orang ke dalam jendela rumahnya, demonstrasi, masuk ke dalam rumahnya, ditusuk Utsman bin Affan. Sampai istrinya berteriak, kenapa kamu membunuh orang yang hafal Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat saja? Oh ya, untuk ibu-ibu, orang hatam Al-Quran satu rakaat. Ya. Tapi meninggalnya kok Allah dijaga, dipelihara. Nah, itulah Allah sekehendaknya, setelah Allah berkehendak. Jadi orang yang sudah maksiat jangan merasa aman. Udah mah sehat-sehat wae, walaupun karena sholat. Belum saja Allah tunjukkan kekuasaannya. Itulah rahasia hidup. Jangan putus asa, jangan juga merasa bangga dengan apa yang kita dapatkan di dunia sekarang. Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh. Yang sedih adalah Hasan bin Ali Karamallahu wajhah, meninggal dalam peperangan, tapi oleh sesama muslim, bukan orang kafir, oleh penguasa zalim, ditipu di padang Karbala. Dia datang dengan pasukan yang sedikit, dikepung dengan pasukan yang banyak. Padang Karbala dikupak, kepung, lalu dibunuh, ditusuk dengan tombak, dipenggal kepalanya, ditusuk dengan tombak dan diangkat kepalanya begini, dibawa ke istana. Itu istana orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam. Bayangkan. Hasan Hussein adalah pemimpin pemuda di surga.
Tapi meninggalnya begitu kok. Itulah Allah. Allah itu menyimpan rahasia hidup kita. Kita cukup taat kepada Allah, jauhi maksiat. Itu saja, terserah Allah. Mau dibalas dengan kenyamanan, ketidaknyamanan, kita sudah tawakkul, taat kepada Allah, pasrah. Nah, salah satunya adalah ini. Hadirkan di dalam diri kita rasa takut kita kepada neraka. Neraka itu harus kita hadirkan dalam hati sehingga menumbuhkan rasa takut. Waruya an Salman Al-Farisi lama sami Allah Ta'ala. Salman Al-Farisi salah seorang sahabat Nabi dari Persia, ya, itu mengatakan, ini adalah hadis ini, ketika mendengar ayat tentang neraka, yaitu surat Al-Hijr ayat 43. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam telah disiapkan untuk mereka, para pengikut hawa nafsu dan setan, para pengubah hawa nafsu, orang yang maksiat, mujrim. Itu sudah disiapkan neraka. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan neraka jahanam, sesungguhnya neraka jahanam telah disiapkan untuk mereka, orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan seluruhnya. Farra salah satu ayami hariban minal khawf. Mendengar ayat ini, Salman Al-Farisi muncul rasa takut di dalam dirinya, sampai layak kilu, seolah-olah akalnya tidak berfungsi karena rasa takut pada itu. Faji abi ilan Nabi, maka didatangkanlah Nabi Muhammad SAW. Tasa'alahu faqala lahu ya Rasulullah, unzilat hadhil ayat qaulu ta'ala wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in wa walladhi ba'atsaka bil haqq nabiyyan laqad qata'tu qalbi fa anzalallahu ta'ala. Jadi ya Rasul, rasanya hatiku mau pecah. Hatiku ini mau pecah mendengar ayat ini. Jangan-jangan aku termasuk di dalamnya. Ya Allah sudah siapkan neraka jahanam. Sampai dia seperti orang yang gila. Kayak rasa takut itu membuat dia seolah-olah tidak berpikir waras. Mendengar perkataan Salman, Rasulullah jawab, Rasul menjawab dengan ayat lagi. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada dalam surga. Justru Rasulullah SAW menenangkan Salman Al-Farisi bahwa kalau orang yang bertakwa itu tempatnya bukan di neraka jahanam, tapi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan neraka dan surga? Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah beliau bersabda begini: Man sa'alallahul jannata salasa marrat qala al-jannah Allahumma adkhilhul jannah. Jadi orang yang berkata minta kepada Allah surga, Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Surga akan menjawab. Apa jawaban surga? Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan orang yang berdoa minta surga 3 kali itu dalam sehari supaya dimasukkan ke dalam surga. Wa man istajara billahi minan nar salasa marrat qalatinna Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang berdoa kepada Allah minta dijauhkan dari neraka minimal 3 kali, maka neraka akan mendoakan kita, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan orang itu yang berdoa minimal 3 kali setiap hari minta surga dan minta dijauhkan dari neraka, supaya dia dijauhkan dari neraka. Jadi jangan lewatkan doa-doa, khususnya doa yang rutin tentang minta surga dan dijauhkan dari neraka. Di antaranya
di rakaat terakhir sholat fardu atau sholat sunnah sempatkan doa minta dihindarkan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bahasan tentang menghadirkan rasa takut dan menangis karena takut kita kepada neraka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan dijauhkan dari neraka dan didekatkan kepada surga. Hadis yang salah satu orang yang didekatkan ke dalam surga adalah orang yang dermawan, masya Allah, dan dijauhkan dari neraka. Orang yang dermawan itu didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada surga, dijauhkan dari neraka. Orang yang sebaliknya, ya, yang hartanya banyak tapi sibuk menghabiskan hartanya untuk sendiri, maka akan dibalik, dijauhkan dari Allah, didekatkan dengan neraka, dijauhkan dari surga, dijauhkan dari manusia. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Buat saya pribadi pada khususnya mengisi sisa-sisa hidup kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hidayah taufik dalam hati kita semuanya, sehingga istiqomah sampai akhir hayat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita semuanya untuk tetap menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum saya tutup, masih ada waktu 10 menit. Barangkali ada yang ingin disampaikan ibu-ibu, ada pertanyaan, visi-visi, ada pertanyaan yang tidak ada. Alhamdulillah. Silakan. Maaf, terima kasih Pak sudah memberikan beribadah dengan masalah istiqomah. Istiqomah itu kan ajak ya Pak. Tapi pernah saya dengar kalau kita ngajekin, aduh, aku kalau nggak salah duha, berarti itu kan jatuhnya kita mewajibkan ya, padahal niatnya kita istiqomah. Di sisi lain ada yang baca al-hulu, ya kan, al-hulu itu bahwa yang halal ya udah halal, jangan diharamin, yang sunat ya sunat, nggak usah diwajib-wajibin kan gitu. Nah di sisi lain mau nyari istiqomah, ya Allah nggak sholat, berarti kan seakan-akan kita itu kan mewajibkan gitu dalam hati kita, padahal kita nggak ingin mewajibkan. Ya Allah saya ketinggalan, ini istiqomah. Nah batasannya sejauh mana yang lewat menjadi al-hulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah itu betul, ya. Istiqomah itu ajak lurus tetap begitu. Tetapi yang membedakannya dengan tadi, bedanya apa? Kalau istiqomah itu kaitan dengan sholat sunnah, duha misalkan, kok ada perasaan gak boleh meninggalkan gitu. Itu pengelolaannya di dalam hati. Jangan diniatkan wajib, jangan. Ini tidak wajib, tapi aku rugi kalau tidak melaksanakan. Ya, tahajud nggak wajib, tapi aku rugi kalau nggak melaksanakan. Karena sunnah itu menurut Imam Al-Qurtubi, sudah kita bahas di setelah yang lalu, orang itu yang dengan sunnah justru dengan wajib tidak cukup.
menjadikan dirinya itu matanya dalam panduan Allah, tangannya dalam panduan Allah, kakinya dalam panduan Allah, semua perutnya dalam panduan Allah. Ada cahaya Allah dalam di anggota badannya. Itu yang membuatnya adalah sunnah, bukan yang wajib. Sunnah itu. Sunnah itu yang membuat kita lebih bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya membedakannya, jangan diniatkan wajib, tapi niatkan rugi kalau aku terlewat. Padahal cuma 5 menit rugi amat gitu. Padahal 10 menit rugi amat gitu. Maka saya akan bilang kalau ada 10 amal, carilah kalau ada 10 amal, maka di antara 10 itu harus pastikan misalkan 6-nya adalah wajib, 3-nya adalah sunnah, 1-nya mubah. Itu kalau 10 misalkan. Yang lagi ini ada 10 amal, 10-10-nya mubah. Mulai nongkrong, itu, mubah semuanya. Rugi itu orang kalau gitu. Rugi. Kalau dari 10 amal itu mubah semuanya dipilih. Aku rek nongkrong, mubah nongkrong mah cici. Rek ngalamun, tekukuk mubah. Mubazir. Makanya hindari semaksimalmu amal-amal mubah, perbanyak amal sunnah, sempurnakan amal wajib, perbanyak amal sunnah. Soalnya setiap amal berpahala aja, apa saja itu. Saya sering nyinggung itu kalau orang merokok itu mubah aja waktunya 20 menit 3 menit. Ada berpahala, tidak ada pahala, nggak ada pahalanya, nggak ada, maksudnya rugi itu. Kalau sesapu masih ada pahala, sesapu pahala, gunting kuku pahala, ya kan orang menyempurnakan kebersihan. Karena zofatu minal iman atau hulu syatrul iman. Bersihkan kuku bismillahirrahmanirrahim. Bunyi kudu menang pahala sunnah Nabi. Bersihkan kumis dapat pahala. Rapikan janggut. Saya mau terapi hari-hari mata getek batu kita jabat Pak Ustaz cenah hiji. Kan ieu. Kayak rapikan jenggot. Sunnah, rapikannya sunnah dapat pahala. Itu jadi harus cerdas memilih amal gitu. Ya gimana ya, berdoa sama Allah. Saya juga kencang sama Umi adalah supaya apa ini, supaya tetap istiqomah dia tidak mudah ikhtiar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ada di hadapan Allah Subhanahu. Kata Imam kata Syekh As-Sa'rawi, kita punya doa, Allah punya takdir. Dalam hadis, biarkan bertarung di langit takdir Allah dengan doa kita. Mudah-mudahan yang menang doa kita. Dan takdir Allah kalah. Artinya Allah membiarkan takdirnya tersisihkan dan doa kita yang masuk ke langit dan diijabah. Tapi siapkan juga mental, barangkali ketika doa dan takdir bertarung di langit, yang menang adalah takdir Allah. Makanya nggak bisa, udah kecelakaan itu atau motor, padahal harus hati-hati, batur hati-hati. Selalu begitu hidup itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang kita bahas di pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi, kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.